awal pandemi ya Mas Bram, kita itu udah membayangkan bahwa pemulihan kalau pandeminya mereda, dan kita lihat sekarang periode di mana pandemi mereda, pemulihan itu akan berbeda-beda di setiap sektor. Itu kita yakin pasti. Karena itu kita betul-betul mengamati pertumbuhan tiap sektor secara seksama. Nah, mungkin juga masih ingat dulu kita selalu bilang di periode pemulihan itu akan ada supply disruptions. Jadi supply disruptions itu adalah ketika dunia usahanya belum siap kembali bekerja, namun permintaan barang itu udah tinggi. Nah, supply disruptions ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ini. Di Cina, bayangkan kalau Cina yang biasanya tumbuh sedemikian besar lalu kemudian berhenti perekonomiannya dan tumbuhnya itu kecil sekali untuk standar Cina, pasti banyak yang berhenti pekerjaan dan kemudian tapi sebagian mungkin tetap memproduksi barang. Nah, lalu kemudian untuk Indonesia juga terjadi supply disruptions, short story-nya. Kemudian ada beberapa sektor kita yang sangat-sangat connected dengan dunia luar. Jadi connected itu artinya banyak ekspor. Yang banyak impor, impornya selama pandemi berhenti, nggak bisa produksi. Lalu kemudian melakukan adjustment di dalam negeri. Nah, begitu pandeminya berhenti, impornya mulai muncul, kita mulai lihat ya, angka-angka impor mulai kelihatan. Lalu beberapa sektor itu ya pemulihannya nggak sama. Beberapa waktu lalu mungkin kita dengar soal sektor-sektor pariwisata. Ya, yang hotel, sulit, restoran, rumah makan, kerajinan-kerajinan, industri manufaktur, bahkan yang untuk industri kerajinan itu berat sekali. Karena nggak ada turis, pariwisatanya nggak jalan, jadi mereka berat sekali. Nah, belakangan kita dengar sektor seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, yang notabene adalah sektor yang cukup banyak melakukan ekspor. Nah, di dalam negeri sendiri terjadi adjustment dalam pengertian ada yang memikirkan saya pindah deh ke tempat yang upah minimumnya lebih rendah. Saya lakukan relokasi, saya lakukan adjustment, saya lakukan perubahan-perubahan dan itu menciptakan berbagai macam gerakan di perekonomian. Sehingga kalau kita bercerita mengenai adanya sektor yang kelihatan agak berat, kita perhatikan. Kita udah lakukan beberapa diskusi, bahkan kalau ternyata Indonesia dibanjiri oleh produk asing, ya, kita bisa melakukan berbagai macam tindakan pengamanan impor, mengenakan bea masuk, dan melakukan berbagai macam adjustment supaya sektor-sektor yang memang terkena ini kita bantu. Kemarin kita kan membantu properti, kita bantu selama tahun 2020-2021, properti. Lalu juga otomotif. Pariwisata sangat mendapatkan imbas ini sekarang mulai kelihatan. Kalau pergi, teman-teman yang udah pergi ke Bali mulai lihat Bali juga udah, Denpasar dan sekitarnya Bali itu udah mulai macet dan mulai bergeliat. Kita senang sekali. Nah, kita lihat sekarang sektor mana lagi yang kita perlu dukung. Gitu Mas Bram. Oh, oke, baik. Berarti memang ada dukungan begitu ya dari pemerintah untuk mengatasi di mana badai PHK tidak berlanjut lagi. Tapi kalau saya juga izin bertanya begitu ya Pak Suhasil, sebetulnya bentuk bantuannya seperti apa? Apakah terdapat insentif yang diberikan atau seperti apa? Anda melihatnya? Pertama, kalau dia adalah karena impor, ya, maka berbagai macam mekanisme bea masuk. Ya, kita sekarang sedang memproses beberapa jenis bea masuk khusus untuk yang terkait dengan tekstil, kain, dan seperti itu. Kedua, pengamanan dari masuknya barang-barang asing yang sifatnya itu ya mesti bayar bea masuk seperti itu. Ya, bea cukai, teman-teman bea cukai itu siap siaga di lapangan memastikan bahwa daerah pabean atau domestik itu aman. Berikutnya adalah kalau sektor-sektor itu melihat bahwa berbagai macam sektor ya dari yang mikro, kecil, menengah, kalau membutuhkan relaksasi dari perbankan, teman-teman di OJK itu masih menjalankan beberapa relaksasi di perbankannya, sehingga kualitas kredit perbankan itu masih bisa dilanjutkan. Ya, OJK kemarin mengumumkan beberapa jenis relaksasi yang masih bisa dijalankan di tahun 2023. Kemudian juga perbankan kita sekarang sangat ample liquidity. Dan ini adalah
sesuatu fenomena yang baik. Jadi teman-teman yang dunia usaha yang membutuhkan itu ya monggo silakan. Cari cara sehingga kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan sampai kepada tambahan permintaan. Jadi sektor tekstil pasti tambahan permintaan. Permintaan itu pasti naik. Kalau income naik, permintaan itu naik. Nah, tetapi kan jangka pendeknya ini nih, ya bemper-bemper jangka pendek ini. Karena setelah kita juga bisa memahami setelah pandemi 2 tahun lebih, selama pandemi itu slowing down, kemudian membuka pabrik lagi, mendorong pekerja lagi, hire pekerja lagi, itu memang perlu waktu. Oke. Baik, ini bicara terkait pabrik, saya jadi ingat begitu ya sebuah fenomena yang mana juga terjadi akhir-akhir ini, Pak Suhasil. Banyak sekali pabrik di bilangan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah yang justru dilelang ataupun dijual karena memang sudah tidak bersemangat lagi untuk menggeluti sektor mereka. Nah, ini apakah memang juga sudah menjadi fokus dari pemerintah? Fenomenanya kita juga lihat fenomena spasial. Ya, jadi fenomena spasial ini sangat terpengaruh dengan upah minimum yang juga berbeda-beda tiap daerah. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau dunia usaha itu 2 tahun enggak beroperasi secara full, slowing down, malah beberapa itu memutuskan untuk pindah, memutuskan untuk tutup, maka mungkin ketika dia lihat sekarang Indonesia tahun ini bisa tumbuh di atas 5%, tahun depan pertumbuhan masih akan cukup kuat. Dia lihat itu bahwa kalau gitu kita bisa berproduksi lagi, tapi berproduksi di mana? Nah, fenomena antar daerah ini kita lihat, apalagi pemerintah juga cukup gencar sekarang mengeluarkan kawasan-kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan industri yang insentifnya itu berlapis-lapis. Di Jawa Tengah itu banyak sekali daerah kawasan industri yang dibuka dengan berbagai macam efisiensi yang bisa didapatkan oleh si pengusaha. Bukan hanya efisiensi pajak, tapi juga efisiensi. Kalau dia ada dalam satu kawasan industri itu banyak biaya yang bisa berkurang, ya kan? Dia nggak perlu nyari listrik sendiri, nggak perlu memikirkan mengenai pengolahan limbah sendiri, bisa menjadi satu, tidak perlu memikirkan tentang bangun infrastruktur sendiri, tapi di dalam kawasan itu sudah tersedia. Fenomena ini membuat kita juga melihat relokasi. Jadi lokasi industri menjadi lebih kompetitif antar daerah. Ini fenomena yang menarik. Karena dunia usaha itu pasti mencari tempat yang beroperasi yang bisa biayanya itu efisien. Nah, ini menjadi perhatian kita dan tentu perhatian pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah. Relokasi seperti apa yang kita lihat. Nah, nanti angka-angka BPS akan menunjukkan angka makronya, penganggurannya naik atau enggak, lalu employability-nya seperti apa, tingkat kemiskinan. Kita tunggu angka BPS tentang pengangguran kita. Tapi kalau ada 1-2 sektor asosiasi yang menyampaikan concern, biasanya kita dengarkan, selalu kita dengarkan. Oke, baik.